Well, halo. Hari ini hari Rabu, 28 Mei 2025. Di video kali ini gue cuman pengen sharing atau ngobrol aja seperti biasa. Dan sebagai konsistensi gue untuk melatih diri gue seberapa terampil gue ngomong di depan kamera, dan secara spontanitas seberapa rapi pengetahuan gue untuk membahas sesuatu tanpa sebuah skrip yang gue tulis terlebih dahulu. Konyol untuk dilakukan, tapi ini hanya sebatas latihan aja dan hanya sebagai arsip. Oke. Yang pengen gue bahas di video kali ini terkait beberapa belakangan ini gue sering sekali membaca ulang sejarah, terutama membaca para tokoh-tokoh kita, tokoh-tokoh pra kemerdekaan yang sangat memiliki sebuah kesan yang intelek, jenius, brilian, bahkan bisa dibilang tokoh internasional kelas dunia yang secara rata-rata para tokoh kita itu memiliki kemampuan lebih dari 3 bahasa dan sangat dikenal oleh tokoh internasional. Salah satu tokoh yang gue baca ulang, tidak secara mendalam gue ngebaca itu. Ini hanya sekedar aja, dan kalau ada kesalahan tolong dimaafkan, dikoreksi atau apa gitu, karena pengetahuan gue dan referensi gue juga terbatas. Belakangan ini gue baru kembali membaca ulang, mengenal secara dasar terkait Tan Malaka, tokoh yang sangat kontroversial, yang mati oleh bangsanya sendiri. Gue sendiri melihat Tan Malaka sebagai seorang yang sangat memiliki prinsip yang teguh. Gue melihat itu dari bagaimana dia mengenal sebuah komunisme dan sosialisme di awal kali dia belajar tentang itu, sampai akhir hayatnya tidak pernah ada keinginan dia untuk berganti atau berafiliasi dengan gerakan ideologi yang lain. Dia tetap dengan konsistensinya membela kepentingan rakyat kecil dan tetap dengan paham ideologinya. Bahkan dia sama sekali tidak ikut menjadi pemikir ekstrim di kalangan partai PKI juga. Jadi gue melihat Tan Malaka ini seorang pemikir yang sangat revolusioner. Bahkan di pidatonya di Moskow pada tahun 1921 kalau tidak salah ya, yang ada itu judulnya The Islamic and the Communist Movement. Tan Malaka sendiri selalu memiliki sebuah pikiran untuk menyatukan gerakan komunis internasional dengan Islam Timur, yang mana menurut gua jika itu terjadi, maka kekuatan blok timur itu akan sangat bisa mengalahkan blok barat. Tentu itu sesuatu yang sangat diwaspadai oleh blok barat. Makanya kenapa Tan Malaka pun menjadi buronan Interpol, karena kekhawatiran dari blok barat bahwa ini orang bahaya banget ya. Tan Malaka dalam buku Madilognya juga berpikir bahwa sistem belief itu atau kepercayaan atau pola berpikir mistik yang masih dianut oleh masyarakat Indonesia pada saat itu harus dirubah
dengan jalan pikiran yang revolusioner. Cuman karena masih belum ada cara waktu itu, masih sangat gandrung dengan pola berpikir mistik masyarakatnya. Jadi Tan Malaka berupaya untuk memanuver itu atau mengarahkan para pola pikir masyarakat yang masih sangat mistik kali itu ke arah pemikiran yang revolusioner. Well, mau tidak mau kita harus mengafirmasi bahwa memang bahkan pada sampai saat video ini dibuat, sistem belief yang dianut oleh masyarakat Indonesia itu masih sangat gandrung sekali. Jadi yang dikritik oleh Tan Malaka di dalam buku Madilognya itu ya, masyarakat harus berpikir logis terlebih dahulu, baru sebuah kemerdekaan bisa dicapai secara penuh. Jika sistem belief itu masih Tan Malaka tidak menolak sistem belief ya, sebagai catatan aja. Sebenarnya bukan sistem beliefnya yang dikritik oleh Tan Malaka, hanya saja pemikiran tentang pemikiran yang masih mistik itu cenderung menarik diri dari perjuangan terhadap kesejahteraan hidup biasanya kan. Jika kita berpikir secara atau terlalu mistik atau terlalu sufisme misalkan atau stoik gitu, masyarakat kadang menjadi sebuah tercandu. Itu bahasa Marx, bukan tercandu sih sebenarnya. Karena gini ya, ketika ada orang yang sangat bekerja keras tapi nasib tidak kunjung berubah gitu, manusia tidak punya pilihan lain selain menyandarkan nasibnya pada sistem belief itu tadi, atau kepercayaan atau mistik gitu. Sehingga tindakan ini yang dirasa oleh pemikiran logis atau materialis tidak memiliki perjuangan untuk merubah nasibnya atau hidupnya. Karena kalau misal kita mau melihat secara lebih luas, yang membuat nasib kita tidak berubah itu apakah memang sistem atau kerja keras kita gitu. Kalau kita udah kerja keras tapi enggak, nasib kita masih tetap tertindas segala macam, berarti ada sistem di situ yang bermain. Berarti yang harusnya kita rubah adalah sistemnya, bukan malah tetap dengan sistem belief gitu. Kita harus berpikir logis tuh, beralih ke pemikiran logis, kemudian mendorong suatu perubahan agar merevolusi sistem atau merestrukturisasi sistem, yang mana untuk melahirkan sebuah sistem yang berkeadilan untuk masyarakat kelas bawah atau untuk orang-orang yang harus nasibnya menjadi lebih sejahtera. Nah, jadi Tan Malaka sendiri berpikir untuk menggabungkan gerakan Islam dengan gerakan komunis, karena pada saat itu di 1920-an blok barat dan blok timur ini dua kekuatan yang sangat besar. Kenapa kemudian Tan Malaka memilih untuk bergabung dengan blok barat atau berpikir bahwa blok timur ya, maaf bukan blok barat, berpikir bahwa gerakan Islam seharusnya bergabung dengan blok timur untuk mengalahkan blok barat? Tentu dasar pikiran Tan Malaka adalah negaranya yang sedang dijajah oleh kolonialisme, yang mana pada saat itu diduduki oleh blok barat. Nah, atas ketertindasan itu, karena yang menjadi musuh adalah barat, maka Tan Malaka lebih baik mencari musuh dari musuhnya, itu adalah teman. Blok timur itu, dan pada saat itu pada saat pidato itu Tan Malaka sudah menjadi tokoh internasional yang pemikirannya sudah sangat diakui oleh banyak orang, terutama di di negaranya sendiri. Tan Malaka menyadari bahwa di Indonesia ada banyak atau di Timur Tengah yang lainnya itu juga ada beberapa negara yang
sedang dijajah oleh blok barat ini. Nah, kemudian di pidatonya itu di Moskow 1921 itu Tan Malaka berpikir untuk menyatukan untuk komunis internasional bergabung dengan Islam Timur agar menciptakan sebuah kekuatan yang sangat besar. Cuman yang sayangnya itu tidak terjadi. Dan gue berpikir ya kalau misalkan itu terjadi mungkin Indonesia akan merdeka lebih cepat. Mungkin ini analisis yang belum jelas juga. Itu yang gue baca tentang Tan Malaka. Dan Tan Malaka sendiri sangat ditolak oleh kaum agamis. Gue masih belum mencari tahu seperti apa rumor yang beredar pada masa itu. Cuman gue sendiri ketika awal-awal tahu komunis, awal-awal tahu PKI, awal-awal tahu komunis, tanpa membaca itu seketika gue berpikir komunis itu anti Tuhan, komunis itu jahat, komunis itu merugikan negara, komunis itu musuh negara. Itu awal kali gue tahu komunis, PKI tanpa membaca sama sekali. Itu dogma. Nah, gue berpikir bahwa memang karena di dalam Madilog Tan Malaka itu tidak menolak sistem belief, tapi lebih kepada mengarahkannya kepada cara berpikir logis dan revolusioner. Gue rasa Tan Malaka sama sekali tidak menolak gerakan Islam, karena Tan Malaka sendiri jelas di dalam pidatonya di Moskow itu mengajak agar gerakan PKI, agar gerakan komunisme internasional ini bergabung dengan gerakan Islam Timur. Jadi yang sebenarnya menolak adalah kaum agamis kebanyakannya. Apakah memang pada saat itu PKI sudah dicap anti Tuhan, ateis atau apa gitu? Itu yang kemudian menolak, yang membuat PKI agak sulit diterima di Indonesia sejak saat itu. Apalagi ketika DNI memimpin PKI di Indonesia, partainya sudah sangat besar. Tapi masa keemasan PKI di Indonesia itu tidak berlangsung lama. Seketika tiba-tiba ada sebuah peristiwa yang sangat kelam yang dikenal 30 G30 SPKI 30 September. Well, itu yang satir ya bahasanya. Banyak para tokoh kita, banyak para pemikir kita yang dihabisi begitu saja hanya karena intrik politik. Kita memiliki sebuah sejarah yang saling membunuh demi kekuasaan. Ini kalau kita lihat di zaman sekarang misalkan, ya, tidak heran kita ada di fase politik yang sangat kacau. Dan di zaman dulu banyak sekali peristiwa pembunuhan, penghilangan orang secara paksa. Dan yang sangat gue sayangkan, ada banyak para pionir, para brilian, para jenius yang harus dibunuh hanya karena perebutan kekuasaan atau intrik politik itu tadi. Tan Malaka sendiri sebagai seorang perancang Republik Indonesia sebelum Indonesia merdeka, pikirannya sudah lebih maju ketimbang para negarawan yang lain. Tan Malaka sendiri banyak ditawari oleh para tokoh-tokoh yang kita tahu seperti Soekarno atau Hatta. Banyak sekali ditawari ini itu, tapi selalu ditolak oleh dia. Tan Malaka sendiri pernah diajak ngobrol sama Soekarno di rumah Dr. Soekarno kalau tidak salah, dalam kondisi lampu yang harus dimatikan semuanya dan hanya berdua. Mereka bicara soal rancangan dasar negara. Jadi Tan Malaka mungkin dalam sejarah tidak begitu gandrung untuk
dibicarakan. Kita hanya selalu mengenal Soekarno, Hatta, Ki Hajar Dewantara, tokoh-tokoh yang lain tidak terlalu, terutama Tan Malaka yang memang harus dibunuh oleh bangsanya sendiri karena dianggap terlibat dengan pemberontakan. Sangat disayangkan. Jadi kita tahu bahwa negara ini punya kebiasaan membunuh orang-orang yang tidak sependapat, yang meskipun pendapatnya itu sebenarnya menjadi sebuah blueprint dari suatu negara atau rancangan dasar atau rancangan awal, atau para orang-orang yang berpikir tentang kesejahteraan negara. Jadi kebiasaan itu sudah ada sejak dulu di negara ini. Mudah-mudahan sekarang tidak ada. Nah itu yang gue baca soal Tan Malaka ya. Ini mungkin gak terlalu detail atau terlalu dalam karena gue hanya membaca dasar lapisannya aja. Dan gue seringkali bertanya-tanya sebenarnya, terutama pada mahasiswa di zaman sekarang ini, kira-kira tokoh siapa sih yang lu kagumi dari tokoh-tokoh di Indonesia gitu. Beberapa kali gue sempat melihat sebuah fenomena banyak anak-anak muda yang punya kekaguman terhadap tokoh politik di zaman sekarang. Yang gue nggak tahu, yang lu lihat itu apakah cuma kata-katanya yang keluar dari sosial media atau dasar pemikirannya gitu. Gue mengagumi para tokoh-tokoh di zaman dulu ini karena ada semangat di dalam alam pikirannya, semangat untuk merdeka, dan semangat itu yang masih yang ikut terbawa di dalam hati gue ketika gue membaca mereka gitu, sebagai sebuah arah atau sebagai lentera. Gue harus gimana di negara ini gitu. Gue harus berbuat apa gitu. Tentu kalau gue menjadi Tan Malaka agak menyakitkan mungkin ya. Tan Malaka punya kontribusi yang cukup besar, dan Tan Malaka juga yang menyarankan bahwa sudah yang jadi presiden Soekarno dan Hatta saja cukup. Itu kalau nggak salah yang pernah gue baca sih di Tan Malaka. Well, mungkin itu aja yang pengen gue sharing. Apa yang gue bahas soal Tan Malaka tidak menyentuh keseluruhannya, itu hanya permukaannya aja. Dan gue harap gue bisa mengambil beberapa hal yang bisa gue adaptasikan dengan kondisi di zaman sekarang. Kalau Tan Malaka berpikir tentang kemerdekaan, tentu mungkin gue harus berpikir tentang kesejahteraan. Jikapun tidak tentang kesejahteraan, yang paling penting gue harus tahu masalah negara ini ada di mana. Apakah di pendidikannya, apakah di SDM-nya, di aksesnya, di infrastruktur segala macam. Itu semua harus dipikirkan oleh para pemikir muda di zaman sekarang dan merumuskan sebuah konsep. Gue rasa udah saatnya para pemikir muda memunculkan diri dan memunculkan pikirannya, yang mana pikirannya itu adalah sebuah iktikad demi kesejahteraan masyarakat. Jadi memang kalau kita baca dialektika Hegel soal triadik dialektika, tentang sebuah tesis akan dibantah oleh antitesis dan melahirkan sebuah sintesis yang baru.
sejarah akan terus berulang, tapi dalam pengulangan sejarah itu tentu akan terulang juga munculnya tokoh-tokoh yang ada pada situasi yang sangat genting. Nah, tokoh-tokoh ini yang sedang kita tunggu. Siapa para pemikir jenius intelektual yang akan muncul di masa-masa sulit ini? Ya, semoga saja. Well, mungkin itu aja. Thank you.